Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gurobat21, media informasi dan edukasi untuk guru dan pelajar Indonesia. Bapak Ibu guru, di video kali ini kami akan share terkait 3 kabar ya tentang kesejahteraan guru yang menanti di bulan April nanti, seperti itu. Info ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman guru, terutama terkait sekali lagi kesejahteraan kita. Baik, yang pertama kita perlu sepakat bahwasanya kualitas pendidikan itu bisa tercapai dengan beberapa cara ya. Ada 2 cara yang menurut kami sangat krusial. Yang pertama adalah guru harus bersungguh-sungguh meningkatkan profesionalismenya, dan yang kedua harus didukung dengan pemerintah yang memperjuangkan kesejahteraan guru. Ini adalah 2 poin yang menurut kami sangat urgent dalam hal peningkatan kualitas pendidikan, karena kita tentu sepakat bahwa bagaimanapun guru bersungguh-sungguh meningkatkan profesionalismenya ketika pemerintah di sisi lain tidak berjuang untuk kesejahteraan guru, maka kualitas itu akan susah untuk maksimal. Karena bagaimanapun guru ini adalah manusia yang hidup di alam materi, tentu butuh yang namanya materi. Guru ini adalah yang memiliki tanggung jawab untuk mereka nafkahi, sehingga tidak bisa dinafikan bahwasanya kesejahteraan guru ini menjadi penentu dalam hal peningkatan kualitas pendidikan. Tentunya terutama untuk teman-teman yang masih status honorer, yang jumlahnya tidak sedikit di Indonesia ini, Bapak Ibu. Nah, terkait kesejahteraan ini ada beberapa hal yang Bapak Ibu perlu ketahui yang terkait 3 peluang kesejahteraan untuk guru di bulan April, dan ini betul-betul harus dimanfaatkan dengan maksimal seperti itu. Yang pertama adalah pendaftaran P3K itu akan dibuka di bulan April. P3K ini adalah peluang besar untuk Bapak Ibu teman-teman guru honorer ya, untuk mendapatkan kesejahteraan seperti itu. Ini tidak boleh dipandang enteng, harus betul-betul prepare Bapak Ibu, mempersiapkan diri sejak dini. Kesejahteraan P3K itu sangat-sangat mumpuni ya, seperti itu. Itu diatur dalam peraturan pemerintah peraturan presiden ya, bahkan langsung peraturan presiden Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Bahkan dalam aturan tersebut ini adalah daftar gajinya Bapak Ibu. Kalau kita zoom untuk golongan S1 ya, untuk S1 itu golongan 9, nanti mulai dari golongan 9 itu gaji pokoknya 2.966.500. Ini gaji pokok saja Bapak Ibu. Nanti akan ada juga plus tunjangan-tunjangan. Jadi bukan hanya 2.900.000 yang diterima, tapi juga ada tunjangan-tunjangan yang Bapak Ibu akan terima ketika menjadi guru dengan status P3K. Dengan demikian, ini adalah peluang untuk mendapatkan kesejahteraan tadi. Sekali lagi kami berharap teman-teman tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, karena meskipun memang statusnya bukan PNS ya, tapi ini setara levelnya. P3K dan PNS itu adalah sama-sama ASN. Mereka memiliki hak yang sama, kecuali memang di dalam hal pensiun, tunjangan pensiun. Tapi itu pun akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah dalam waktu dekat ini. Kabar yang kedua adalah ya, tunjangan sertifikasi TW1 itu akan cair, karena selama ini paling biasanya akhir April itu sudah cair. Meskipun memang ada daerah yang nanti di awal bulan Mei baru cair, tapi kebanyakan biasanya di akhir April pencairan TPG, tunjangan profesi guru triwulan 1 2021 ini. Ini baik untuk honorer maupun yang PNS maupun yang impasing ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ya, pendaftaran CPNS juga akan dibuka. Pendaftaran CPNS ini dibuka kalau informasi yang kami dapat dari pihak BKN itu memang rencananya CPNS dibuka di April. Jadi itu adalah kompromi yang kita harus lakukan. Pertama, kita harus lindungi siswa kita. Kedua, kita harus memberikan nilai tambah untuk pengalaman Bapak Ibu. Karena pengalaman itu ada nilainya yang belum tentu bisa dites. Gitu. Jadi itu adalah landasan filosofis daripada afirmasi ini. Afirmasi ini bukan kita berikan karena ya memang sudah lama bekerja, bukan. Kita memberikan afirmasi ini karena menurut kami pengalaman itu ada nilainya dan harus dihargai, dan belum tentu bisa dilihat melalui tes. Nah, satu hal lagi, poin yang penting di atas ini, ujian seleksi pertama, yaitu ingat tadi saya bilang yang pertama ada 3 tes tahun ini. Di bulan Agustus adalah tes yang pertama.
ya. Untuk yang pertama itu hanya untuk guru honorer di dalam sekolah negeri masing-masing. Jangan lupa ya, tes seleksi P3K ini adalah untuk memposisikan guru di dalam sekolah negeri. Jadinya kenapa kita membilang guru honorer yang sedang kerja di sekolah negeri duluan? Karena mereka sudah lokasinya di situ. Mereka sudah lokasinya di situ. Jadi mereka diberikan ronde pertama di bulan Agustus, lalu sisanya boleh bergabung di 2 ronde berikutnya. Ujian seleksi kedua dan 3 terbuka semua honorer. Jadinya kita pastikan, kita prioritaskan, karena kami juga mendapat banyak masukan. Loh, guru-guru yang sudah ada di sekolah itu harusnya yang mendapat prioritas dulu gitu, sebelum guru dari misalnya lulusan PPG dan yang baru. Ini banyak sekali yang sudah melakukan komplain baik ke Komisi 10 maupun ke kita. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi sequencingnya aja. Yang pertama mengambil tes, baru kedua, ketiga dibuka. Nah, kabar gembira bagi peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru, ya. Jadi tes kompetensi ini, tes seleksi guru P3K ini ada beberapa komponennya Bapak Ibu. Ada komponen teknis, ada komponen manajerial, sosiokultural, dan ada komponen wawancara atau esai tertulis yang dikirim. Nah, bagi peserta yang sudah mendapatkan sertifikasi guru, dia mendapatkan nilai penuh dan komponen tes kompetensi teknisnya, ya. Jadinya itu saja yang dia secara otomatis dapat 100% untuk kompon. Tapi dia masih harus harus lulus passing grade untuk manajemen dan wawancara. Jadi Bapak Ibu, ini adalah upaya Kemendikbud untuk menjawab baik permintaan dari Komisi 10, baik juga dari aspek pedagogi dan aspek mutu pendidikan secara filosofis masih matching untuk melindungi kualitas pendidikan guru kita, Bapak Ibu. Jadi ini adalah yang bisa kita tawarkan, dan terima kasih teman-teman di Kemendikbud yang sudah dengan susah payah bernegosiasi dengan berbagai kementerian lainnya, terutama Pan RB, untuk bisa mendukung kita untuk melakukan kebijakan afirmasi.